Ya, saya sudah masuk di halaman depan masjid dan sepertinya di belakang ada pengurus atau takmir dari Masjid Agung Demak dan kita akan sapa untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini Masjid Agung Demak. Oke, Mas bisa dijelaskan ini posisinya kita lagi di mana yang sekarang? Ya, sekarang kita lagi berada di Serambi Masjid Agung Demak. Ya, jadi Masjid Agung Demak adalah masjid peninggalan para wali, dibangun oleh Raden Patah Kusutawali Songo pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Jadi pertama kali dibangun, belum ada serambinya. Itu bangunannya semuanya kayu jati, mulai dari lantai sampai atas genteng. Termasuk gentengnya itu juga dari kayu jati, namanya sirap. Jumlah genteng sirapnya kurang lebih ada 52.000 lembar. Sirapnya bersusun 3 piramid, itu ada maknanya iman, Islam, dan ihsan. Lalu pada era Raden Pati Yunus baru diperluas dengan adanya serambi untuk menampung lebih banyak jamaah. Dan serambi Masjid Agung Demak ini ditopang oleh tiang dari Kerajaan Majapahit. Saya perlihatkan langsung. Ya, ini merupakan dulunya penyangga pendopo Kerajaan Majapahit. Lalu oleh Kesultanan difungsikan untuk menyangga tiang serambi Masjid Agung Demak. Ini kayu, tapi kerasnya seperti batu dengan corak ukiran yang khas dari Kerajaan Majapahit. Jumlahnya ada berapa untuk tiang? Ada 8 soko Majapahit. Oke. Selanjutnya ada lagi benda yang di depan. Ini ada pintu bedek atau pintu petir. Ya, ini ada di tengah, pas di tengah. Sekarang kita sedang berada di depan pintu bedek atau pintu utamanya masjid seperti ini. Ini sudah diganti kuningan. Kalau yang asli berada di Museum Masjid Agung Demak. Nanti bisa lihat kayak pintu bedek yang asli di Museum Masjid Agung Demak. Pintu bedek ini merupakan karyanya Ki Ageng Selo. Ya, jadi ini merupakan Condro Sengkolo atau prasasti berdirinya masjid. Itu kalau dibaca, bacaannya Nogo Mulat Salirawani yang mengartikan sebuah tahun tadi 1388 Saka atau 1466 Masehi. Jumlah pintu ini ada berapa di masjid? Ada ini dua daun pintu. Jadi yang utama pintu bedek hanya satu di tengah ini. Jadi ini ada gambar mahkota atau puluk. Oke. Iya, puluk kalau dalam bahasa Arab artinya budi pekerti. Jadi pemimpin harus mengutamakan budi pekerti yang baik. Lalu ini ada logo naga beldek yang disebut pintu beldek ya, ini sebagai naga petir. Ini mengisyaratkan kepada kita kalau masuk masjid jangan seperti beldek yang suaranya keras, jadi harus punya sopan santun, tawandun, ada pasor seperti itu. Lalu di bawah ini ada jambangan atau bokor vas bunga yang ada bunga-bunganya, itu melambangkan sebuah kemakmuran. Jadi ketika rakyat itu dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai budi pekerti yang baik, maka rakyat akan makmur. Ada pintu beldek ini, ada pintu yang lainnya juga, jumlahnya keseluruhan ada 5. Itu melambangkan sebuah rukun Islam. Lalu memiliki 6 jendela, bisa diartikan sebagai rukun iman. Jadi banyak sekali filosofi yang ada di Masjid Agung Demak, yang tersirat sama yang tersurat, lebih banyak yang tersirat. Ini kita sedang berada di dalam masjid, bangunan utamanya masjid yang ditopang oleh 4 sogo guru. 4 sogo guru ini merupakan 4 wakaf dari 4 sunan, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Tinggi semuanya total ada 17 meter. Oke, bisa ke sana? 17 meter. Dan yang ini, yang 7 meter di lantai 1, ini sudah dibugar atau diganti karena kapilarisasi atau penyerapan air ke kayu. Jadi yang 7 meter di bawah itu diganti, sedangkan sisanya 10 meter ke atas masih asli. Tingginya 17 meter. 17 meter juga melambangkan jumlah rakaat kita dalam sehari, 17 rakaat. Lalu jumlahnya ada 4, juga merupakan 4 pedoman kita, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti itu. Boleh, langsung. Selain ada Songo Guru ini, tadi saya menjelaskan ada Dampar Kencana
Gambar kencana itu dulunya merupakan singgasana raja, namun oleh Kasultanan difungsikan sebagai mimbar khutbah. Jadi Oke. benarnya di sana. Kita ke sana. Yuk. Gini Pak. Oke. Pak izin Pak. Izin. Mari. Ya, bisa di ini Mas. Ini gambar kencana bisa dilihat bersama. Kita buka. Ini juga asli kayu jati sebagai singgasana raja dulunya. Sekarang difungsikan oleh takmir sebagai mimbar khutbah. Jadi bisa dilihat juga di atas sana itu ada lambang atau simbol dari dulunya, simbol dari kerajaan Majapahit. Namun oleh Raden Patah tetap difungsikan, tidak dihilangkan untuk menghargai sejarah dari kerajaan Majapahit dulu. Jadi untuk tetap menarik para pengikut kerajaan Majapahit dulu untuk bisa ikut juga di kerajaan Demak yang sekarang berada di depan tempat sholat imam. Yang di depan itu ada gambar bulus, itu merupakan Condro Sengkolo atau prasasti pembubaran pertama kali, yaitu 1401 Saka. Ini sebagai Condro Sengkolo. Kalau dibaca Sariro Sunyi Kiblatin Gusti, itu ada satu kepalanya, 4 kakinya, 0 badannya, dan satu lagi ekornya. 1401 Saka. Bulus kalau dalam bahasa Jawa dipanjangkan lagi melebusin alus. Tadi lamanya beldek, melebusin alus, jadi harus punya sopan santun, tawadu, ada password seperti itu. Sini nanti kita langsung bisa naik ke atas untuk melihat lantai 2 dan lantai 3. Silakan.